atas kakimu Tuhan, hauskan titik embun sabda penuh ampun. Salam saudara-saudari, salam jumpa kembali dalam renungan harian santapan jiwaku selama masa Bapak. Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat, penuh berkat, dan semoga hari yang membawa kita kepada suatu kebahagiaan sejati bersama Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudari, hari ini kembali gereja mengundang kita untuk bersama-sama kita merenungkan firman Tuhan. Dan kita mau membuat firman Tuhan itu menjadi firman yang hidup dalam diri kita. Dan ini kita akan merenungkan dari Injil Matius bab 18 ayat 21 sampai 35. Mari kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil suci menurut Matius. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan. Aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunasi. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan dan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutang. Tapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar padanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar hutang. Tapi sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunasi. Tapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutang. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala hal yang terjadi kepada Tuhan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonnya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihi kawan, sama seperti aku telah mengasihi engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutang. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah. Saudara-saudari, Yesus berkata kepada kita tentang sebuah hukum, yaitu hukum kasih. Hukum kasih itu ada dua, yaitu kasih kepada Allah dan kasih kepada manusia. Dan kedua hukum ini terikat terus yang tidak bisa dipisah. Jadi kalau kita mengasihi Allah, kita juga mengasihi gambaran Allah dan diri sesama. Kalau kita mengasihi sesama, maka kita juga mengasihi Allah yang ada dalam diri. Dan hari ini Yesus berbicara tentang kasih. Dan salah satu perwujudan dari kasih yaitu mengampuni. Dan mengampuni itu harus dengan segenap kasih. Segenap kasih berarti adalah sesuatu yang muncul dari seluruh kehidupan. Dari pikiran kita, hati kita, jiwa kita, raga kita, dan sepenuh kekuatan kita. Ketika Petrus bertanya kepada Yesus berapa kali kita harus mengampuni, Yesus berbicara tentang sebuah matematika, sebuah angka, dan angka adalah sebuah perhitungan. Tapi Yesus tidak memperhitungkan tentang kasih. Kasih itu tidak ada perhitungan. Kalau kita memperhitungkan, maka 1 kali 1 sama dengan 1. 2 kali 1 sama dengan 2. Dan ketika manusia pada taraf yang sudah capek, dia akan memperhitungkan. Tapi Tuhan tidak memperhitungkan. Sebab bagi dia, tidak ada istilah matematika. Sebab kasih setia Tuhan kekal abadi.
Ia tidak memperhitungkan berapa untungnya ketika saya menyerahkan dirinya, menyerahkan diriku di kayu salib. Ia tidak memperhitungkan itu. Tetapi yang Allah pikirkan, bagaimana agar manusia diselamatkan. Maka pengampunan yang Tuhan berikan adalah total. Yang ini yang Tuhan Yesus mengatakan, kau harus mengampuni saudaramu dengan segenap hati. Tidak ada yang tersisa. Semuanya diberi. Karena kalau kita memperhitungkan sebuah kasih dengan sebuah kalkulasi, maka pasti ada batas. Tetapi kalau kita tidak memperhitungkan dengan sebuah kalkulasi, tidak ada batas. Saudara-saudara, Tuhan hari ini mengingat kita sering jatuh dalam dosa, tapi Tuhan mengampuni kita berkali-kali. 100 kali kita jatuh, 100 kali Tuhan mengangkat kita. 1000 kali kita jatuh, 1000 kali Tuhan mengangkat kita. 1000 kali kita berbuat salah, 1000 kali Tuhan mengampuni. Yang artinya berapa kali pun kita jatuh, Tuhan pun akan selalu ada untuk menunjukkan kemurahan hatinya, belas kasihnya, kerahimannya, kasih yang sempurna. Itulah yang kita renungkan dalam masa merenungkan misteri kasih dalam diri Kristus yang membawa total pengampunan bagi manusia. Maka saudara-saudari, Tuhan Yesus mengundang kita datang kepada Dia, mohon pengampunan secara tulus. Jikalau kita mengampuni orang lain, maka Tuhan akan mengampuni. Tetapi jikalau kita tidak mengampuni, maka kita sendiri yang akan mengampuni kita. Mari mintalah Tuhan supaya Ia menyucikan hati kita, menyucikan pikiran jiwa raga kita, menyucikan hidup kita, agar kita satu hidup. Tuhan membantu. Dalam nama dan Putra dan Roh Kudus. Amin.